reality ya. Hanya di YouTube saja, oh sangat mengagumkan gitu. Oh, cara pengajarannya lebih menarik. Kemudian dengan tadi bagaimana pembelajaran dengan virtual reality yang membuat anak mereka bisa meng-create sesuatu, berpikir tingkat tinggi memang sangat menarik. Memang di sekolah kami untuk pembelajaran memang menggunakan blended learning ya, dengan berbagai produk yang dihasilkan oleh siswa, tetapi dengan virtual reality itu memang sangat menarik, dan kok saya sangat setuju sekali ketika bagaimana dari misalnya Mas William tadi itu dan grupnya itu kerjasama dengan kami misalnya dengan konten-konten yang atau modul yang memang harus dihasilkan, mungkin berapa modul dulu ya, tetapi ini sangat sangat membantu bagi kami untuk bagaimana membelajarkan siswa itu dengan secara kekinian ya, memang yang sesuai dengan dunia yang dibutuhkan oleh para siswa. Untuk pendidikan karakter memang kami jadi satu ya dengan style learning, dengan blended learning-nya itu, dengan beberapa yang memang sudah kami buat, tetapi tadi sudah diberi penjelasan ketika dengan virtual reality itu lebih mempermudah juga dalam bagaimana membuat semacam asesmen atau observasi bagaimana pendidikan karakternya itu, dan ini memang sangat sesuai dengan sekolah kami juga yang memang sekarang ini kami terapkan ya. Oke, terima kasih. Itu yang Statement ya. Iya, itu. Begitu. Terima kasih Suster. Artinya Suster juga mau mengatakan siap menjadi bagian dari kolaborasi produksi VR ini. Betul ya? Iya. Terima kasih. Sangat mendukung ya. Mantap. Yang kedua, Ibu Listia Sidarta. Silakan Ibu Listia. Ya, selamat siang Pak Budi, Pak William, Pak Fidel, Pak siapa tadi? Fidelis. Gini, saya ini sebetulnya dari Universitas Dinamika, Stikom Surabaya. Tetapi saya tidak mempertanyakan tentang pendidikan karena saya punya museum, gitu ya. Saya punya museum di Stikom, di Undika. Dan saya sangat tertarik dengan pembuatan VR untuk koleksi-koleksi saya begitu. Sudah lama pengen gitu ya, cuman nggak bisa merealisasikannya. Pertanyaan saya juga kepada Pak William dan Pak Fidelis juga. Yang pertama, apakah untuk suatu koleksi itu, misal di museum saya kan Museum Teknologi Informasi, saya pengen bisa, angan-angan saya sih ya, ada kalau misalkan ada pengunjung datang gitu ya, terus mau lihat komputer yang generasi 1 misalnya, yang masa lampau gitu. Terus bagaimana sih bentuknya, terus bagaimana sih cara kerjanya, itu bisa nggak dibuatkan VR-nya gitu. Yes. Ya tentunya kalau bisa, terus alat yang kami harus siapkan itu apa saja, dan biayanya, sekali lagi biayanya memang sampai berapa. Gitu. Baik. Itu satu. Terus tadi pernah ada dilontarkan juga tentang penggunaan VR di museum oleh Pak Fidelis kalau nggak salah ya. Nah, di mana kita bisa jalan-jalan kemana saja di museum itu kan gitu kan. Mau lihat apa aja bisa gitu kan Pak ya. Kami di Undika ini kebetulan petugas kami di museum itu bikin virtual tour. Sudah bikin virtual tour
ya sederhana sih, hanya pakai HP aja mungkin dia syutingnya gitu, tapi cukup bagus sih, bisa kemana-mana gitu ya. Pertanyaan saya, yang namanya museum itu kan hidupnya dari pengunjung, Pak. Kalau sudah orang bisa berkunjung kemana-mana tanpa harus datang gitu, terus hidupnya museum itu nasibnya gimana gitu? Oke, menarik Bu Listia. 2 itu saja Bu? Sebentar, satu lagi. Oh, satu lagi. Wah, semangat sekali. Satu lagi. Tadi ada ditunjukkan juga untuk mengundang guru dari luar. Nah, yang saya tanyakan, yang dilihatkan tadi kan memang lewat Zoom ya, lewat virtual gitu. Bisa nggak didatangkan dengan 3 dimensi, benar-benar siswanya kelihatan ada di depan kelas gitu, pakai hologram atau gimana gitu, terus tekniknya bagaimana? Biayanya sampai berapa? Seperti itu. Kemudian yang terakhir kepada Pak William, apakah di Indonesia ada nggak yang mengajarkan bagaimana cara membuat virtual reality atau augmented reality itu secara detail, jadi artinya kayak kursus gitu. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Baik, sebelum menjawab, Pak William, ada beberapa hal yang bisa dijawab langsung, ada yang nanti ditindaklanjuti langsung dengan Bu Listia ya. Dan yang penasaran ingin tahu boleh juga mengisi formnya, begitu. Karena banyak nih dan sangat menarik. Dimulai dari yang pertama, museum 3 dimensi. Dimungkinkankah? Silakan Pak William. Terima kasih banyak Bu Listia. Wah, luar biasa nih ketertarikannya. Yang pertama-tama sangat bisa Bu, sangat-sangat bisa. Jadi untuk membawa virtual museum itu ke ranah digital itu bisa. Dan tidak perlu takut kalau tidak ada pengunjung, Bu. Justru virtual tour itu memancing orang untuk mau datang ke tempat aslinya. Guna virtual tour itu bukan bikin orang cuma ngeliat-liat dari digital, tapi justru memancing mereka untuk mau datang ke aslinya. Nah, yang beberapa tidak lakukan di sekarang adalah tidak terlalu integrasi dengan travel agent seperti itu loh, Bu. Saya waktu itu sempat banyak bantu teman-teman di pariwisata, beberapa yang mereka tuh memang kesulitan kan di tengah pandemi, mereka minta bantuan untuk virtual tour dan sebagainya, dan teman-teman properti. Jadi yang kita lakukan itu memang kita coba integrasi sebaik mungkin. Jadi misalnya di museum ini, karena untuk hidup museum dari pengunjung itu jelas, tapi kadang-kadang yang tidak dilakukan setelah buat virtual tour-nya adalah tidak dilakukan branding dan digital marketing dengan baik. Jadi itu ada konsep tambahan gitu loh, Bu. Jadi bukan karena bikin virtual tour langsung beres gitu masalah dari pengunjung, tapi memang harus dimanfaatkan karena virtual tour ini hanya salah satu tools untuk pengembangan market ke depannya. Tapi sangat bisa, kita bisa bantu, apalagi kalau sudah ada virtual tour yang dibuat sekarang, Bu, kita mungkin bisa diskusi terpisah, kita bisa bantu Bu Listia dan Stikom untuk bikin itu mungkin lebih menarik, ditambah dengan gamification atau event yang kita bisa kerja bareng, Bu. Tentu saja seperti itu, kolaborasi, nanti soal biaya dan lain-lain, untuk palet-palet konsep seperti ini, kita sangat-sangat tertarik lah, Bu, untuk bisa bekerja sama ke depannya. Iya. Seperti itu. Sangat tailor-made ya, Bu Listia, tergantung detailnya. Iya. Jadi nanti bisa di follow up selanjutnya, Bu ya, dibahas cuman lebih. Ya itu tadi, lihat budgetnya. Oh iya, ngobrol dulu aja. Pasti ketika sendirian misalnya dirasa, wah ini perlu rekanan ya, silakan. Pasti banyak yang welcome gitu. Konten bisa sedikit berbeda, tapi kan sistemnya, algoritmanya sama. Maka itu sangat meringankan. Baik, yang kedua yang kepada Pak Fidelis tadi, mendatangkan guru ya, atau pakar. Ya, sebenarnya berkaitan dengan kemampuan mungkin gurunya juga kan, kalau perlu, kalau 3 dimensi, mungkin juga kamera gurunya juga perlu mendukung Ibu ya, supaya bisa dia masuk secara live juga bisa. Jadi memang peralatan-peralatan, tetapi di masa depan kelihatannya peralatan ini makin baik. Lalu ada tadi tuh di museum itu, seperti saya melihat ada beberapa museum di Vatikan juga bisa kita lihat, mereka kasih gratis, tetapi ada macam mereka buka pintu donasi, Bu.
dan kadang-kadang malah dapat lebih banyak mereka. Daripada tiket ya Pak ya? Ya, daripada tiket. Karena kadang-kadang yang apa itu juga memang dia mau donasi kok. Ya, itu macam itu. Dan dia merasa puas. Lalu dia donasi. Kemudian di Amerika ada juga yang tadi itu live, yang ke zoo-nya itu, kan binatang-binatang ini butuh hidup juga. Jadi butuh makanan dan sebagainya. Itu sesudah dijelaskan begitu, malah anak-anak itu suka donasi. Malah kalau dibuat tiket, itu malah dia standar. Nah, jadi anak-anak itu malah minta supaya dikasih lebih, ada yang mau juga bulanan, menjadi macam donatur, macam itu. Jadi kelihatannya di masa depan ini, pembayaran-pembayaran itu sudah lebih ya silakan aja dibuka, tetapi ternyata nanti malah banyak mungkin mendapat Iya. sumbangan-sumbangan. Oke. Masalahnya di tempat kami itu free semuanya. Kalau untuk Oke. masuk free karena di institusi pendidikan. Gitu. Oke. Hmm. Baik, Nah, Bu Listia. masalahnya hanya, mohon maaf, masalahnya itu free aja jarang yang mau datang, apalagi kalau sudah dikasih virtual tour sudah lengkap, ya tambah nggak ada orang datang gitu. Atau Bu Listia, jangan-jangan setelah virtual tour kondisi berubah. Karena orang sudah dipancing sejak awal. Baik, sementara begitu nanti lanjut lagi dengan Pak William dan Pak Fidelis ya. Ya, mungkin Ngomong-ngomong, Bapak kerjasama Ibu. Pak Budi, kerjasama dengan event-event seperti Iya. dikatakan tadi oleh Pak William. Yes. Jadi harus membuat event. Ya, Jadi dinamika memang progresif. Saya pun di 2 tahun lalu ya membantu Bu Listia dan kawan-kawan bagaimana para dosen beradaptasi mengajar lewat online. Oh, Pak Budi, sorry, ada satu Yes. pertanyaan terakhir tadi yang menarik. Dan jadi memang Bapak Ibu tadi Bu Listia ada nanya tentang kursus untuk pembelajaran virtual iya. reality dan augmented reality. Iya. Jadi kebetulan kami memang membuat kurikulum dan baru aja Bu Listia Tengah juga baru mengajar. aja betul, baru aja selesai mengajar dosen-dosen dari PENS Bu. Dan Dari Pak PENS William, Surabaya. Ya, Pak. saya mengajar filsafat VR, sesi Iya. fundamental. Betul. Di mana Pak? Sekolah kursusnya di mana itu? Kita kemarin lakukan di kantor kami Bu, baru pilot memang dengan beberapa Di dosen. Jakarta. Di Jakarta, betul. Tapi ketika kita melihat memang animo dan kebutuhannya makin besar, kita sekarang sedang kerjasama dengan IT house yang memang mereka mengajarkan programming, Bu. Jadi kita tambahkan kurikulumnya ke mereka. Jadi kalau memang ada ketertarikan bisa Bu nanti. Ya. Kita bicarakan. Oke, terima kasih Bu Listia, senang sekali ya. Dan Bapak Ibu, sekarang jam 3. Namun begitu banyaknya pertanyaan, saya minta izin dulu pada 2 narasumber kita nih. Berkenankah kita tambah 15 menit, Pak Fidelis, Pak William? Silakan Pak. Saya, supaya teman yang bertanya juga puas. Pak Egy bertanya, dalam dunia pelatihan yang sering saya lakukan untuk materi karakter, bagaimana mengaplikasikannya simulasi VR tadi? Satu lagi, dibanding training tatap muka seperti selama ini, ada emosi, gestur, kontak batin, dan lain-lain, apakah teknologi VR bisa menggantikan 100%? Pak Fidelis? Ya. Atau Pak William? Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah ada modul-modul pelatihan kecerdasan emosi, berarti tinggal diciptakan nanti setting kehidupan, bagaimana caranya orang itu mengekspresikan emosinya dan bagaimana juga situasi-situasi yang memancing emosinya misalnya. Jadi ini terjadi secara individual. Jadi bahan training itu sesudah jadi itu akan dijual ke orang, berarti ke perorangan. Kalau misalnya satu sekolah, kalau di sekolah itu berarti berapa murid user yang menggunakan, itu yang dibayar. Jadi ini akhirnya tanpa Pak Egy ada lagi di situ, modul ini akan berjalan terus. Itu kira-kira apanya. Mungkin Pak Budi bisa lebih mempertajam ya Pak Budi. Baik. Sampai saat ini Pak Egy, kalau trainingnya bermuatan soft skill, ya, human interaction, humaniora lah ya, maka tidak bisa 100% VR. Tetapi kalau skill itu teknikal, matematis, prosedural, seperti mengendarai pesawat. Kok mengendarai? Istilahnya kalau pesawat bukan mengendarai ya. Misalnya pokoknya menjalankan pesawat, kemudian traktor, kemudian apa lagi ya, hal-hal yang mekanistis 100% bisa dibantu
teknologi ini. Namun saya percaya ke depannya dengan semakin canggihnya artificial intelligence, semakin kompleksnya, bisa saja. Tapi toh tetap untuk sebuah ilmu yang sifatnya kemanusiaan, maka butuh manusia yang mendampingi. Bahkan public speaking yang tengah kami kembangkan juga tidak bisa 100% mengandalkan teknologi. Kalau sekedar building confidence bisa, jadi ada sense of presence. Saya ingat di training kami terakhir, bahkan level direktur yang biasa bicara di depan banyak audiens, tiba-tiba pakai VR gemetar. Saat saya tanya, kenapa? Audiensnya banyak dan bule semua. Wah, langsung ketahuan, oh ternyata traumanya kalau bicara dengan orang bule. Padahal dia praktek public speaking bahasa Inggris pada saat itu. Jadi bisa langsung diterapi ya, hal-hal yang selama ini mungkin tak terlihat ketika tak muncul ketika menggunakan VR sebagaimana seperti aslinya, hal yang selama ini enggak terdeteksi bisa terekspos. Nah, Pak Fidelis ada dari Pak Singgi lagi, namun saya jawab dulu ya, karena langsung cepat ada jawabannya. Apakah ungkapan bahasa emosi verbal sebagai interaksi sosial bisa terjadi dalam arti apakah mengukurnya secara verbal, body check, belum. Kalau bahasa Inggris mungkin ada, tapi bahasa Indonesia setahu saya belum. Nah, Pak Fidelis mau tambahkan untuk Pak Singgi? Ya, kelihatannya ini akan berkembang ke depan karena sekarang itu juga sedang dikembangkan itu bagaimana membaca raut wajah ya. Iya, Itu belum sekarang, tetapi ini ke depan beberapa sudah mulai. Mungkin nanti akan dibuat modul di VR ini sehingga bisa kira-kira kalau wajah Asia membaca bagaimana emosinya bagaimana. Sekarang tapi ini sedang dilakukan dan ini sudah dipakai di beberapa robot yang menjadi tutor mengajar guru mengajar robot yang mengajar anak-anak di Jerman. Jadi dia bisa tahu kalau anak itu bingung. Nah, lalu robot akan memberikan respon yang memang masih dikendalikan dari apa itu oleh para manusia seperti kata Pak Budi tadi. Jawaban robot itu harusnya bagaimana? Nah, iya, tetapi ini kan robot itu sekarang dengan big data dengan artificial intelligence itu akan makin canggih. Di masa yes. depan saya optimis akan bisa lebih smooth. Ya, Begitu secara kira-kira. logika memang terarah ke sana ya. Baik, Bu Windy, pertanyaan praktis. Ini Pak William yang jawab deh. Kalau lihat di Shopee, ya ketahuan ya belanjanya di Shopee, banyak diskonan. Harga mulai 65.000 sampai 5 juta. Nah, untuk program ini VR yang mana? Silakan Pak William. Baik, terima kasih pertanyaannya. Thank you Pak Budi. Ini saya jawab juga dengan visual ya. Oke, baik. Jadi ya dari pertanyaan yang tadi saya bisa kurang lebih tebak-tebak Bu, yang ada di Shopee itu pasti yang kurang lebih seperti ini bentukannya. Kenapa harganya bisa 60.000 atau 65 ribuan? Itu karena mereka harus dibantu dengan smartphone lagi. Jadi kita beli VR-nya, iya, tapi itu baru bisa dimainkan kalau ada smartphone-nya. Dan smartphone-nya pun harus cukup standar. Nggak bisa smartphone yang speknya agak bawah. Harus yang middle upper lah smartphone-nya. Kenapa? Soalnya untuk bermain VR dibutuhkan prosesor yang cukup tinggi. Nah, jadi terus apa bedanya dengan VR yang kita endorse lah mungkin bisa dibilang ya. Tentu kita bisa juga buat konten untuk yang seperti ini, kita bisa, tapi efektivitasnya sangat berbeda. Karena ada limitasi dari segi si headset dan controllernya. Nah, yang pertama-tama dari segi kenyamanan, yang seperti ini itu yang jadi masalah adalah kadang-kadang tidak terlalu optimize dengan bentuk kepala orang-orang. Jadi ada adjustment-nya itu mungkin tidak cocok dan harus di-adjust sendiri. Kedua, ketika kita sebagai developer membuat modul, itu jadi butuh waktu cukup lebih lama. Kenapa? Karena kita harus pertimbangkan smartphone yang speknya rendah dan yang spek tinggi. Kita nggak bisa bikin yang paling di ujung, kasar ceritanya gitu loh. Kita nggak bisa bikin maksimal. Jadi kita harus bikin yang low resolution. Kalau bahasa kerennya gitu ya. Jadi harus yang low res semua. Karena kita harus adjust ke yang paling bawah. Kita mesti asumsi bisa dimainkan dengan spek smartphone yang paling bawah. Jadi tidak standar. Nah, jadi yang HP-nya bagus nanti bisa dapat gambar dan pembelajaran yang lebih menyenangkan dibanding yang punya HP yang kurang baik seperti itu.
Jadi kenapa kita agak menghindari materi-materinya di yang seperti ini? Bukannya nggak bisa, bisa, tapi memang buatnya itu jadi lebih kompleks. Nah, jadi sedangkan yang kita buat bedanya apa? Yang pertama dari segi controller, jadi kalau di VR smartphone yang seperti ini, biasanya kita navigasi dengan melihat. Jadi kita melihat ke beberapa poin-poin yang ditunjukkan di experience-nya. Sedangkan kalau pakai yang headset yang paling ujung nih yang sekarang, yang paling baru, itu kita jadi punya tangan juga, Bapak Ibu. Jadi makanya kenapa ini men-solve masalah pembelajaran praktek. Jadi karena kalau yang ini kita yang baru masuk ke metaverse itu baru matanya aja, kalau yang paling ujung kanan ini kita tangannya juga sudah masuk. Jadi kita bisa berinteraksi dengan konten-konten digitalnya seperti itu. Jadi bukan nggak bisa, bisa, tapi plus minusnya berbeda. Seperti itu sih yang bisa saya mention. Jadi kita harus bahas dulu output dari pembelajarannya apa. Kalau ternyata oh ini memang dalam bentuk video dan orang memang lebih banyak melihat tanpa harus banyak interaksi, yang ini bisa, yang VR-VR yang seperti ini bisa. Tapi kalau misalnya kita mau ngajarin kedokteran, bisa nggak pakai yang ini? Tentu saja efektivitasnya jauh dibanding dengan dia bisa Ya. langsung praktek dengan tangan. Oke, terima kasih Pak William. Nah, Bapak Ibu lihat ya, ini yang versi canggih ini, punyanya Prime Skill. Jadi ini bisa menjadi tangan, perpanjangan tangan kita di dunia virtual. Banyak fitur, jauh lebih kaya dibandingkan yang hanya handphone. Dan kedua, setahu saya di sini juga adaptif dengan mata kita. Sementara handphone belum tentu. Kalau lupa di setel, bahaya juga bisa merusak mata. Begitu ya. Baik, ada lagi Bu Sulastri. Jadi oh ya, tentang harga menurut saya make sense dan rasional. Harga handphone kelas menengah rata-rata 5-6 juta, betul ya. Harga VR yang sudah sangat bagus itu 4 juta. Oculus Quest ya kalau tidak salah ya. Dari Meta. Dari Meta. Nah, itu untuk pelajar cocok. Kalau untuk dunia kerja profesional bisa pakai yang ini. Ini Pico belasan ya, William ya. Iya, di 18 sampai 20, Pak. 18 sampai 20 untuk perusahaan seperti yang digunakan oleh CIMB. Jadi memang jauh lebih tajam, tapi lebih kaya, tapi juga ya image untuk mereka kan. Tapi untuk sekolah yang 4 juta udah sangat amat bagus. Nah, Ibu Sulastri bertanya, intinya perlu collab ya Pak? Oh ya, dan ketemu saya dulu Bu, karena saya bagian desain. Dan kita sudah bersahabat baik, jadi cepatlah prosesnya ya. Apakah ada aplikasi yang bisa dibuat kita gunakan untuk membuat sendiri di rumah? Aktivitas pembelajaran metaverse yang bisa kita gunakan di kelas saat mengajar? Sebelum Pak William jawab, saya jawab dulu supaya Pak William tinggal melengkapi. Tadi juga menjawab Ibu Listia, mengundang narasumber pakar. Itu bisa menggunakan teknologi hologram di tidak tahu di Eropa atau Amerika sudah dibuat namanya David Nussbaum. Dia bisa membuat kotak. Pak Jokowi juga pernah pidato hadir secara hologram 3 dimensi real time. Nah, sekarang masih mahal. Problem utamanya apa? 5G yang belum ada. Kalau 4G berat. Maka teknologi yang sedang kita buat ini sifatnya asinkronus. Direkam dulu, diskenariokan, dibuat strateginya dengan AI, baru anak belajar. Ke depan bisa real time. Silakan Pak William tambahkan. Iya Pak Budi, terima kasih. Jadi mungkin bantu jawab. Kalau program untuk development-nya sebenarnya yang kita pakai pun cukup umum Bu, namanya Unity atau Unreal Engine. Itu adalah sebenarnya sebelum masuk ke VR dan edukasi, mereka ini adalah engine ataupun tools yang dipakai untuk pengembangan game. Khususnya untuk pengembangan game. Jadi game-game developer, terutama kami juga melihat opportunity untuk memakai ini untuk lebih dari game, sekedar game. Jadi masuk ke edukasi. Nah, oke, jadi bisa nggak belajar sendiri? Bisa, tapi learning curve-nya untuk bisa jadi VR developer, itu biasanya bisa makan waktu 1 tahun lebih untuk bisa jadi proper developer untuk VR. Nah, yang kami bantu, jadi yang sekarang kami sedang kerjakan dengan dosen-dosen, dengan tadi ada pertanyaan tentang kursus, jadi kita bikin semacam kumpulan library yang akan kita berikan kepada yang tertarik untuk jadi developer. Jadi kan arahnya nanti ke depan ada 2. Mau jadi kurikulum developernya atau mau jadi programmernya, seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau mau jadi programmernya, kita ada course khusus untuk itu, dan kita akan share engine yang bisa membantu learning curve yang tadinya 1-2 tahun jadi hanya 3 bulan. Jadi langsung bisa siap dapat project lah kasar ngomongnya. Seperti itu. Kalau mau jadi VR programmernya. Kalau mau jadi kurikulum developernya, tentu saja langsung ke Pak Budi atau Pak Fidelis seperti itu. Iya, Pak Fidelis, kami ajak dengan hormat untuk menggawangi ya, khusus bagian values, moral, etika, Pancasila. Bahkan kita sudah siapkan skenario untuk modul Bhinneka Tunggal Ika. Jadi setiap anak bisa melihat masuk ke dalam rumah temannya yang beragama lain dari suku lain, melihat tempat ibadahnya, melihat tanah sucinya dan sebagainya. Sehingga tidak ada lagi labeling, tidak ada lagi citra-citra yang negatif karena hanya dari kata-kata orang. Mereka bisa melihat langsung. Itulah masa depan yang indah. Jadi teknologi bukan menjadi sumber kecemasan, tapi sumber harapan. Asal kita berselancar di atasnya. Ini belum kalimat penutup Bapak Ibu, kita sampai jam 15.13. Banyak sekali respon. Terima kasih banyak, tapi kita perlu komit ya, 15.15 akan berakhir, 2 menit lagi. Saya cek dulu, Manado bersiap ya. Baik, Bu Herdina setuju sekali bahwa buku digital akan dengan cepat beralih menjadi buku yang sifatnya 3 dimensi virtual. Jadi yang sekarang masih jadi produsen buku cetak lebih parah lagi. Cepat-cepat berpindah karena industri itu sunset. Dan kemudian apalagi Bu Listia sudah brainstorming dengan Bu Astrid, mantap. Bu Liani. Ada 2 pertanyaan, kemungkinan bahwa dengan teknologi VR ke depannya berapa proses pembelajaran dapat dilakukan tatap muka, namun dalam model kelas studio? Yes Bu. Kemudian apakah nanti perkembangan teknologi ini applicable dan dapat diterima diikuti oleh semua kalangan dengan kemampuan finansial beda-beda? Juga iya. Sama seperti dulu handphone harga 20 juta segede batu bata, sebesar batu bata. Sekarang handphone kecil pun harganya ratusan ribu. Makin ke depan teknologi makin murah. Salah satu logikanya alasannya seperti yang Pak William katakan, database makin banyak, kecanggihan teknologi saling dikolaborasikan. Begitu ya. Baik, Pak Fidelis, Pak William, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Tania bisa minta tolong kirimkan company profile di chat untuk Bapak Ibu yang membutuhkan. Kemudian juga link untuk yang ingin memfollow up. Atau mau mengundang kami juga boleh ya ke tempat Anda. Siap bekerja sama. Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup sebelum saya berikan closing statement saya mau ajak Anda semua menonton yang satu ini. Ya, hanya lambat, bukan lambat, hanya singkat. Mari kita simak. Selamat pagi. Brian, mak kau. 喂，米， boy，你几时回家哦？米，对不起啊，我看我今天应该是回不到来了的啦。哦，不要紧，boy 啊，我们寄了一样东西给你哦。哦，收到了。你打开来看 ，OK？ OK。诶，什么来的哦？哇，哎呦，高科技耶！ boy 啊，咦， boy，既然你这么忙，我们就把新年带给你吧。啊？哇，会动的嘞！哦，很震哦。喂，到家了嘞！哎，大舅、大舅母、大表哥、大表姐、小姐夫啊，好好好。三叔，哎，三叔很久没有见了，三叔，好不好？好吗？好吗？好好好。哇，妹妹相高了啊！狗狗抱抱。哎呀，哇，好痛啊 ！OK OK， 累了。Hello. So I just graduated with the bachelor's degree of engineering. Hai chicos, de ruta vale. It's the best work I ever done in college.
喂，来，哎，爸，blueberry，这是什么？新年快乐啊！新年快乐，新年快乐！恭喜发财，新春永驻，人见人爱，一年比一年更美。哎，新年快乐！恭喜发财，恭喜发财！来来来来来来来，花嘞，花嘞，花嘞，花嘞！啊，慢慢吃啊，慢慢吃。狗狗狗，我要把这个挂高高。好。boy，忙就不要回来啦，下次还有机会的，多喝水，要早点睡觉。记得哦，要好好照顾自己啊。新年快乐！咪，对不起，其实我应该要回家过年的。我想念家里，想念家人，想念你。不是。 Oke, cukup ya. Baik, Bapak Ibu. Itu penggunaan VR secara lebay. Apakah mungkin terjadi seperti itu? Tentu tidak. Karena kita mau berjalan aja pasti nabrak tembok begitu ya. Jadi ini sedikit dilebih-lebihkan, tapi sangat lucu. Dan memang realnya seperti itu. Ketika kita menggunakan VR, kita masuk dalam dunia yang berbeda. Karena itu tadi ada pertanyaan, berapa lama sih untuk orang seperti kita yang matanya belajar sejak zaman mesin ketik, maka mungkin 15 menit cukup. Tapi untuk anak-anak kita yang main game 3 dimensi berjam-jam nggak masalah, walaupun dalam kondisi duduk diam, mungkin setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, mata mereka, saraf mereka sudah beradaptasi. Tergantung ya. Tapi yang jelas, kita kan mau mendidik anak-anak kita. Dan materi kita ingin agar tetap bisa digunakan sepanjang masa kalau bisa. Betul? Suatu hari, entah 10, 20, 30, 100 tahun ke depan, bayangkan, ya, Anda masih bisa tetap hadir di dunia ini secara 3 dimensi. Anda yang mengajar etika, moral, yang mengajar matematika, masih tetap dihadirkan untuk anak-anak tetap belajar karena orangnya asik, betul-betul fun gitu dan menyenangkan, sehingga guru-guru pada zaman itu yang sudah menjadi arsitek pendidikan rasanya sayang kalau tidak menggunakan diri Anda sebagai guru. Dan pada saat itu pada kita sudah tidak ada di dunia. Tubuh kita sudah beristirahat selamanya dan kita menyaksikan dari surga sana. Amin ya. Dan semua tersenyum berterima kasih pada kita walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Karena apa? Teknologi membantu kita. Jadi terus bertumbuh, terus beradaptasi, terus belajar untuk kebaikan kita dan terutama generasi penerus yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan biarkan mereka belajar dan berjuang sendirian tanpa bimbingan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menemani mereka di dunia virtual sana. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak William, Pak Fidelis. Luar biasa sekali ya sharing session hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua peserta yang stay sampai akhir. Luar biasa sekali semangatnya. Dan jangan lupa untuk isi link ya yang sudah di-share sama Tania tadi di grup chat untuk bisa mencoba VR atau mungkin ingin berdiskusi ya mengenai VR ini nantinya. Dan juga sudah di-share juga company profile dari Prime Skills. Jadi boleh
silakan diisi. Mungkin Tania boleh up lagi untuk linknya ya. Jadi teman-teman di sini boleh diisi. Ya, jadi bisa kita simpulkan dari acara tadi, tidak bisa kita hindari ya, mau tidak mau memang kita harus mengikuti perkembangan zaman ini. Dan juga sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir di sini sehat selalu dan semakin sukses. Dan bagi yang merayakan Imlek, Oh iya, Kongsi Facai.